Jadi harus ditingkatkan. Bagi orang ini awam, saling melengkapi. Jadi ini dan ini hasilnya di ini. Oke. Bagi orang awam seperti kita ini, bagaimana cara mensinkronisasikan dari ketiga elemen tadi? Nah itu meditasi. Meditasi. Di jalan ke ini kan kita olah cipta. Olah cipta itu kan ibaratnya hidup ini kan penuh dengan teka-teki, Mas. Iya kan? Olah cipta kita istilahnya ngotak-ngatik yang gitu. Kita mencari titik yang pas dan lebih logika rasional. Kayak ilmu statistik loh, logika matematika. Kan wong barat kan dominan ke ininya kan. Tapi ininya kan lemah. Iya kan? Nek wong Jawa kuat iki lemah. Kan itu kualik-kualikane ngono, Mas. Ya toh? Orang barat kan lebih dominan ininya, sing cerdas ning ikine lemah kan ngono. Secara spiritualnya. Nek mungkin spiritual iki nek ini sing lemah. Nah, antara ini dan ini harus seimbang. Kalau ada keseimbangan, nanti ibarat kereta api itu walaupun berbeda tempat tapi selalu memberikan jalan yang sama, gitu loh, ya kan? Nah, kalau sudah menerapkan di dalam kesamaan itu akan terarah. Akhirnya apa? Terus ada keseimbangan di dalam emosional. Jadi namanya kecerdasan dan kesadaran, ya kan? Ada dua, kecerdasan dan kesadaran. Kita mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran. Iya. Di sini kecerdasan spiritual, di sini juga mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran. Perilaku juga yang namanya karsa mempunyai kecerdasan emosional juga mempunyai kesadaran emosional. Benar-benar kita sadar kalau apa yang kita lakukan ini salah atau benar. Aduh, bahas ini. Iya. Nyata atau semu, iya atau tidak kan ngono, benar atau salah kan ngono sini. Jadi sifatnya real, benar, jejak, jujur kan ngono. Nah itu konsep yang namanya Trisula Weda lah itu, pemelihara, pencipta, pemelihara, penyempurna atau pelebur kan ngono. Brahma, Wisnu, Siwa, cipta, rasa, karsa, IQ, SQ, EQ kan ngono kuwi. Iya. Mas, ini terkait dengan kehidupan manusia di dunia. Kan ada beberapa dimensi alam yang ada di kehidupan manusia di dunia ini. Bisa Mas Tinus menjelaskan tentang dimensi-dimensi yang ada dalam hidup manusia, Mas? Dimensi ya? Sebenarnya dimensi itu kan kita sudah diajarkan zaman sekolah ya. Iya. Cuman untuk penggabungan secara ruang dan waktu ya. Karena nol dimensi itu hanya sebuah titik itu, ya. Kalau satu dimensi itu hanya bentuk dalam sebuah garis, iya. Hanya bergerak satu arah, garis satu garis kan. Kalau dua dimensi sifatnya datar. Ada gambar lukisannya sifatnya dua dimensi sifatnya datar, dan tiga dimensi itu bisa diterapkan dalam bentuk dimensi dalam bentuk dua dimensi kayak HP loh, Mas. HP kan konsep tiga dimensi yang diterapkan dalam dua dimensi. Tapi dua dimensi ini tidak bisa diterapkan dalam kehidupan tiga dimensi. Nah, di dalam kehidupan kita itu kita berada di dalam kehidupan tiga dimensi. Kan di tiga dimensi itu dalam ini dua dimensi yang sifatnya datar, ketika masuk ke tiga dimensi itu sifatnya timbul. Ada isinya timbul, sifatnya timbul gitu. Terbentuknya EGZ atau panjang, lebar, tinggi. Jadi ada sifatnya itu memberikan sifatnya ruang gitu, ada ruang gitu, volume. Nah di dalam kehidupan ini kita itu masuk dimensi dan termasuk tiga dimensi kan, ruang tiga dimensi. Nah untuk mencakup empat dimensi kita nggak nyandak pikiran ini, karena tiga dimensi itu kayak pergerakan ini elastis. Jadi tubuh kita kan nggak bisa elastis,
ini tuh bisa tembus gitu, tapi saling melengkapi. Jadi kayak sifatnya itu tidak merubah bentuk, diolah alik kita tidak merubah bentuk tapi tidak bertabrakan. Tuh. Nah, ilmu orang leluhur kita yang Lemuria ini sudah mempelajari, sudah memasuki dimensi yang keempat ini, 4 dimensi. Nah, cerdas ora? Mosok wong saiki iso. Padahal katanya sekarang itu zaman modern. Tapi apa? Leluhur kita malah lebih bisa. Gitu. Karena apa? Itu tadi loh, terkontaminasi oleh budaya dari sejak Masehi sampai sekarang. Jadi wis, Mas. Tidak hanya zaman kerajaan. Mojopahit itu sudah bagian sisa-sisa. Dengan leluhur kita dulu, wah, ngeri. Hebat-hebat Mas ya. Luar biasa hebatannya. Jadi kalau 4 dimensi itu dia sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu. Jadi kita bisa mindset atau menyeting, kita bisa di kehidupan lama, bisa di kehidupan sekarang. Apa kita bisa? Misalkan jenengan kita hidup di dimensi 3 ini, hanya kita hanya sifatnya ruang, tapi tidak bisa menguasai waktu, ya kan? Ini saya melempar korek ini, Mas, misalkan tak korek, kan nggak mungkin korek ini waktu ini saya tarik kembali biar korek ini jadi kayak reback nol, jadi diuncalke iki korek iso balik nih. Kita kan nggak bisa bermain itu, Mas. Iya. Itu sudah di logika pikiran manusia yang kita bagian dari makhluk 3 dimensi ini. Karena sifatnya hanya ruang. Kalau kita bisa melakukan bentuk ruang, ya kan? Tapi kita tidak bisa bermain waktu. Kalau kita bisa bermain waktu, kita membalikkan masa lalu bisa. Misalkan ini korek ya, tak uncalke korek kita. Waktu ini tak balik nih, ben pergerakan korek itu kayak aneh loh, kayak video diputar balik itu, Mas. Nah, itu yang namanya 4 dimensi, sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu. Terus ini, Mas, bedanya orang leluhur kita sama orang sekarang kan, orang zaman dulu leluhur kita kan bisa mencapai 4 dimensi kan. Terus yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan orang-orang zaman sekarang itu langkah-langkah apa, Mas, agar bisa mencapai 4 dimensi? Jadi dasarnya itu tadi, kita memahami ketika kesadaran, kecerdasan itu dasar, Mas. Yang namanya kecerdasan dan kesadaran, IQ, SQ, dan EQ itu dasar, itu baru dasar loh. Nah, kan? Kalau kita sudah menyadari tingkat kesadaran kecerdasan itu, kita untuk menuju arah yang sifatnya netral. Jadi kita sudah tidak terkontaminasi atau tidak terbelenggu oleh sifatnya yang proton dan elektron. Kan proton sifatnya positif, elektron sifatnya negatif. Nah, ini ditemukan dalam sifatnya nol, netral, neutron. Kalau kita sudah bisa menempuh benar-benar kayak gitu, akhirnya orang bisa menyempurnakan diri, bisa terbang bebas berbagai ruang, sifatnya ruang angkasa. Kita bisa bermain waktu itu, kita bisa lari ke masa lampau, kita bisa, itu ada. Cuman orang manusia tidak bisa memikir dengan logikanya bagaimana. Kita kan bagian, kalau makhluk 4 dimensi itu bisa melogikakan makhluk yang ada di 3 dimensi. Tapi makhluk 3 dimensi untuk melogikakan kehidupan 4 dimensi ini teramatlah sulit. Ibaratnya 2 dimensi ini kan mempelajari 3 dimensi ya gak mungkin kan, tidak akan mungkin terjadi kan, ya kan. Tapi kalau kita melogikakan yang ada di 2 dimensi ya bisa. Ya sebaliknya kita melogikakan yang kehidupan 4 dimensi nggak akan bisa. Dimensi 4
4 dimensi. Tapi kalau 4 dimensi melogikakan yang kehidupan kita yang 3 dimensi, mudah-mudah saja. Kayak adewe bisa melogika kertas iki kan. Kita bisa membuat kok gambar kan. Dan kan gitu kan. Nah, leluhur kita itu dulu seperti itu. Makanya dulu itu bisa menembus lorong ruang dan waktu. Iya mas. Gini mas ya, kadang saya juga berpikir begini mas, terkait dengan kehebatan leluhur kita kan. Orang-orang tua zaman dahulu itu kadang tahu mas tentang dia itu mau mati kapan kan tahu kan. Nah, itu bagaimana mas itu? Apakah ada hubungannya dengan? Tapi tidak secara fisik loh. Kalau fisik nggak bisa. Nggak bisa ya. Hancur. Kita masuk ke 4 dimensi, tubuh kita hancur. 4 dimensi itu berarti bisa ditekuk-tekuk mas, elastis kok. Dan ini antara ujung titik itu bisa saling bertemu kok, bisa. Logikanya begini. Jadi 3 dimensi itu bayangan dari 4 dimensi. Nah, 3 dimensi juga punya bayangan 2 dimensi, bayang-bayang kita itu tadi. Ya ada mas. Nah, sing diarani manitis. Nah, kita bayang-bayang dari manifestasi dari leluhur kita manitis ke diri kita. Nah, ngono loh. Diri kita punya manitis, nah ayang-ayang ya diri. Nah, itu ya adalah diri kita sendiri sebenarnya. Ngono loh. Iya mas. Iya mas. Nah itu. Makanya kan bayang-bayang kita wujudnya 2 dimensi, nggak mungkin 3 dimensi malah medeni uang kan loh. Mas, sebenarnya apa keterkaitan antara hubungan seksual dengan nilai-nilai tertuhan? Itu yang namanya ini loh, lagi tak cekel itu. Ini berkaitan dengan penciptaan. Ya, dulu pernah saya bilang sukmo langgeng ngejo wantah dalam wujud nur cahyo. Nah, turun ke sini yang namanya mata cipta, yaitu melalui indera penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, penciuman, terkoneksi, terhubung antara plus minus, yaitu laki dan perempuan, terkoneksi, akhirnya turun ke mata hati yang timbulnya sukmo purbo asmoro, kebahagiaan, ketentraman, kesenangan, bunyi ngerasa hati, akhir jatuh cinta. Gitu, jatuh cinta akhirnya menuju ke pelaminan, akhirnya hubungan seksual. Nah, di saat hubungan seksual itu dalam bentuk sukmo waseso kan ngono. Nah, sukmo waseso nur cahyo itu nurun ke yang sifatnya ke ketihabang. Makanya kan walika itu maninya laki-laki itu putih, ya kan, masuk ke pangkuan ibu yang sifatnya